Moshi Moshi, selamat datang di channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan memulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah mensubscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan memulai sebuah tema pembacaan dengan judul Yang Dia Pendam. Yang dia pendam sendiri, yang dia pendam sendiri. Apa sih yang sedang dia pendam sendiri? Yang mungkin kamu yang bertanya-tanya atas diemnya dia atau pasifnya dia gitu loh ya, atau mungkin menghilang ya. Oke. Energi terbesar ini ada dari book. Sora akan mengambil 3 kartu untuk menjadi energi terbesar dari pembacaan hari ini. Ada book, ada clouds, dan ada children. Oke. Yang Sora lihat di sini ada energi besar tentang bagaimana banyak sekali plan, banyak sekali perencanaan. Tapi ini juga bisa menandakan ada banyak sekali yang ditutupi, ya, ada banyak sekali yang ditutupi, adanya perencanaan, ya. Nah, ini mungkin saja ada sesuatu yang memang boleh dikatakan belum dia buka. Jadi di sini ada sesuatu yang dia pendam adalah tentang sesuatu yang belum kamu ketahui. Ya, perencanaan juga bisa. Dan di sini juga banyak yang dia pendam itu membawa energi kebimbangan, energi kebingungan. Ada begitu banyak kebimbangan, ada begitu banyak kebingungan. Ya. Dan ini adalah tentang kebingungan kuat tentang perihal anak ya. Jadi mungkin kamu di sini berdealing dengan seseorang yang sudah memiliki anak ya. Entah third party, entah dia memang posisinya single parent yang sudah ada anak, atau memang ada posisi tentang sisi anak kecil di dalam dirinya dia, ya. Atau bagaimana tentang memulai sesuatu. Children juga menandakan adanya mulai awalnya sesuatu. Mungkin ada awal yang harus dia buat, awal yang harus dikerjakan, gitu loh ya. Oke. Itu menjadi suatu kebimbangan tersendiri. Jadi yang memang dipendam di sini adalah energi yang banyak tentang perencanaan yang masih belum jelas, perencanaan yang penuh dengan keraguan, ya, planning, oke. Yang dia pendam dari kamu, yang dia pendam dari kamu. Di sini ada situasi di mana ada hal-hal yang dia tidak punya pilihan lain. Dia harus mengerjakan itu. Ada sesuatu yang dia pendam dan tidak dia mungkin ungkapkan kepada kamu bahwa ada sebuah kewajiban yang harus dia jalankan. Bisa saja memang ada kewajiban dia sebagai seorang ayah, ada juga kewajiban dia yang mungkin sebagai seorang anak, atau kewajiban-kewajiban lain, atau kewajiban secara finansial. Tapi artinya di sini ada sesuatu yang tidak bisa dia langgar, ada sesuatu yang harus dia ikuti, ya. Yang mana, ya? Dia tidak punya opsi lain. Itu ada satu kewajiban yang harus dia jalankan, apapun itu, meskipun bahkan secara finansial juga ya. Mungkin ada sesuatu yang dia pendam, dia punya kewajiban untuk membayar hutang, dia punya kewajiban untuk membayar finansial. Itu adalah kewajiban, tidak punya opsi lain ya. Yang tidak bisa menghindar daripada itu. Dia harus patuh sama aturan mainnya, dia harus ikutin aturan mainnya dan peraturannya ya. Dan di sini yang dia pendam di sini adalah dia tidak mau bilang sama kamu kalau ada yang harus mungkin dia ceritakan, atau ada yang harus dia jalankan dan dia tidak punya opsi lain. Oke. Karena di sini dia merasa kayak dia tidak ingin dikasihani. Ya, dia tidak ingin dikasihani. Dia juga di sini merasa diri dia mampu dan bisa sendiri. Di sini ada harga diri yang tinggi. Ya, ada ego dan sombong diri dia sendiri, dalam tanda kutip sombongnya ya, kayak aku harus mampu. Namanya ini adalah aku. Di sini ada sisi yang kayak dia itu ingin menunjukkan bahwa dia itu mampu melakukan dan melaksanakan apa yang sudah jadi kewajiban dan kesepakatan sebelumnya, gitu ya. Apapun itu. Oke. Dan di sini banyak yang dia pendam soal masalah kekecewaan.
Ya, jadi di sini banyak sekali energi negatif yang dia pendam. Dia itu seperti banyak kecewa. Entah dia kecewa sama kehidupan, dia kecewa sama keadaan dia kecewa sama situasi dia yang dimana mungkin situasi itu nggak kondusif buat dia juga mungkin kecewa kok banyak hal-hal yang nggak mulus buat dia gitu ya. Tapi di sini banyak emosi-emosi tentang kekecewaan. Artinya bisa saja apa yang banyak dia sebenarnya inginkan atau yang dia harapkan itu nggak dia dapatkan atau tidak berjalan sesuai dengan apa yang dia mau. Di sini banyak yang dia pendam soal kekecewaan. Oke, apalagi yang dia pendam? Oke, pengkhianatan. Ya, di sini ada energi dari pengkhianatan, ya, di mana ya yang dia pendam dari kamu, ya. Kalau memang dia sembunyikan dan dia simpan sendiri. Kalau kamu sebagai pihak yang sahnya dia, di sini bisa terlihat bahwa dia menyimpan sendiri pengkhianatan tersebut. Ya, dia menyimpan pengkhianatan yang tidak bisa dia mungkin ceritakan kenapa dan mengapa, ya. Sudah pasti ya, namanya ada pengkhianatan pasti disembunyikan. Ya, tapi ini juga bisa saja untuk kalian. Sora tidak memojokkan pihak manapun, tapi kalau Sora lihat di sini, kalaupun ada yang dari kalian yang menonton ini adalah pasangan sah dan punya pasangan yang memang menyimpan pengkhianatan, di sini itu ada karena ada kekecewaan. Ya, ada kekecewaan, ya. Entah mungkin kecewa dengan ekspektasi rumah tangga, ekspektasi dia ke kamu nggak sesuai dengan yang dia mau dan sebagainya, atau gambaran rumah tangga seperti yang dia mau itu nggak ada. Tapi di sini ada sesuatu tentang pengkhianatan yang dia pendam, ya. Dan di sini ada permainan di belakang yang mungkin dia pendam, tidak dia ungkapkan sama kamu. Tadi yang Sora udah bilang, ya, di sini ada yang memendam pengkhianatan, ya, bermain-main di belakang kamu, mungkin nggak bicara, ya. Atau di sini banyak yang kayak dia itu ada sisi bermain juga mungkin di luar, have fun juga, tapi mungkin jadinya sembunyi-sembunyi dan tidak mengungkapkan sama kamu. Kenapa? Karena mungkin itu masih ada sisi kekanak-kanakan di dalam diri dia. Dia itu masih mau main-main, ya. Masih mungkin ada yang ternyata diem-diem main di luar, itu juga ada, ya. Atau ternyata, ya, ini tuh dia itu merasa hubungan ini sebenarnya masih belum serius, ya, dalam tanda kutip. Ya, untuk kalian yang kenapa kok aku ada pengkhianatan, Sora di sini Sora melihat karena satu ada kekecewaan soal hubungan, kedua itu memang di sini terlihat bahwa mungkin yang dia pendam selama ini itu adalah bahwa dia belum siap untuk bilang kalau dia serius menjalankan hubungan sama kamu, ya. Kalau dia itu masih belum serius, ada kekecewaan apa, pengkhianatan apa, permainan apa, ya kan? Di sini ada pertemuan, jadi ada yang dia pendam soal masalah pertemuan. Mungkin ada pertemuan di belakang kamu yang tidak kamu tahu, ya. Jadi dipendam di sini sama dia. Pertemuan yang dia sudah sering ketemu sama seseorang yang mungkin kamu nggak tahu di belakang kamu. Dia pendam selama ini pertemuan itu. Bisa saja dia ternyata memang sudah lama menyimpan orang ketiga, tapi kenapa kok dia nggak bilang aja Sora jujur terbuka kalau udah nggak mau, kan gitu ya. Nanti kita akan lihat, ya. Di sini ada pertemuan yang diam-diam sudah dia lakukan mungkin di belakang kamu, ya. Jadi ingat teman-teman, kamu bisa dapat satu, alasannya bisa dapat semua, ya. Tergantung kasus kamu, tolong disesuaikan sama kondisi kamu. Apalagi yang dia pendam dari kamu. Di sini dia banyak memendam emosi dia. Jadi mungkin ada kemarahan, ada kekecewaan, ada luka, atau apapun itu tidak dia tunjukkan sama kamu, ya. Dia tidak mau menunjukkan secara nyata apapun emosi yang dia rasakan. Jadi orang ini pintar untuk memanipulasi dan memendam semua emosi-emosi dia, disimpan sama dia. Balik lagi, ya, karena ada masalah gengsi, ada yang masalah dia tidak mau kamu tahu, ya. Dan di sini ada sebenarnya di satu sisi dia masih ada sebuah usaha.
Di satu sisi masih ada usaha lain yang sedang dia kerjakan. Ya, jadi kalau surat di sini lebih kepada masalah finansial ya. Jadi di sini sebenarnya ada alasan kenapa dia itu pingin gigih banget soal masalah finansial. Dia mungkin nggak ngungkapin sama kamu, dia pendam sendiri. Karena dia itu pingin berhasil, dia itu pingin sukses, dia itu pingin bisa dipandang orang. Tadi kan Sora udah bilang, ada sisi pride dia. Ya dia tuh nggak, tapi dia tidak mau terbuka untuk bilang sama kamu kalau sebenarnya dia tuh punya harga diri gitu loh ya. Mungkin dia diremehkan oleh kamu atau orang-orang di sekitar dia, dan dia masih banyak menyimpan hasrat terpendam ya. Jadi memang masih ada yang dia pendam soal masalah, mungkin dia itu masih banyak keinginan-keinginan, mimpi-mimpi, atau memang sekedar untuk punya hasrat, makanya dia bisa punya orang ketiga, karena ternyata masih ada hasrat untuk main, belum serius yang tidak dia ungkapkan sama kamu. Oke. Dan di sini dia merasakan yang dia pendam, dia mulai merasakan, mungkin ya beberapa dari mereka merasa hidup dia itu banyak tidak beruntungnya. Ya, atau yang lainnya, dia merasa dia memendam, dia merasa kayak mungkin hidupku ini nggak beruntung karena aku mendapatkan sebuah karma buruk, kutukan dan sebagainya. Tapi dia tidak mau mengakui dan tidak mau bilang sama kamu kalau dia tuh merasa kok hidup aku tuh nggak beruntung terus ya. Ya, walaupun memang ketidakberuntungan itu juga mungkin atas buah dari perilaku sendiri, gitu ya. Tolong jangan menyerang pihak manapun. Dan di sini dia itu seperti masih memendam kepada siapa kesetiaan sebenarnya pingin dia berikan. Jadi selama ini dia tuh masih memendam banyak emosinya, karena dia memang belum tahu dia akan setia kepada siapa dan kepada siapa perasaannya mau dia kasih ya. Itu kelihatan jelas. Kenapa dia memendam banyak dari kamu? Kenapa dia memendam banyak dari kamu? Karena dia masih ragu. Dia masih ada intuisi ke kamu, ya, terkoneksi ke kamu. Masih ragu-ragu, entah dia memang masih mau lanjut sama kamu atau tidak, itu dia masih ragu-ragu. Ya. Makanya dia belum berani untuk ngungkapin, ya sudah, kalau memang kecewa sama relationship, kenapa nggak ngomong atau sudahan saja. Ya. Dan sebenarnya di sini juga kalau Sora melihat ya, dia itu masih belum jelas kepada siapa dia mau memilih perasaannya dia. Itu kenapa dia itu belum mau ngaku terbuka sama kamu segala yang dia pendam, khususnya orang ketiga ya. Oke. Dan dia itu juga masih banyak memendam karena dia tahu diri dia itu banyak masalah. Dan kalau dia ceritain masalah dia ke kamu yang sedang dia hadapi, selain masalah tentang orang ketiga dan sebagainya, sikapnya dia itu akan jadi masalah juga sama kamu. Ya, karena kalau Sora lihat di sini, dia tidak berani mengungkapkan sama kamu kalau dia itu belum siap secara relationship atau secara ikatan. Ya, untuk yang belum relationship itu. Untuk yang sudah relationship, terikat, dia itu tahu bahwa sudah terlanjur terikat dalam pernikahan. Jadi gimana ya? Ini akan jadi masalah kalau dia mengungkapin terbuka sejujurnya. Kalau dia ada orang yang lain, pasti kan akan jadi masalah. Ya. Dan itu akan jadi masalah yang terus-menerus membawa stres buat kamu. Kepikiran kamu, ngebebanin kamu. Ya, jadi gini loh. Selain memang dia belum siap secara pikiran dan dia ragu, dia juga belum siap 100% kayak, wah, udah ada yang lain, aku yakin nih pasti mau ninggalin kamu, nggak kayak gitu loh. Di sini tuh ada abu-abu setengah dari dalam diri dia tuh juga masih takut kalau sampai merusak hubungan dia sama kamu, paham nggak? Jadi di sini memang egonya yang besar gitu loh ya. Egonya yang besar. Kenapa? Kok dia sudah ada ikatan, kenapa dia masih malah memendam ya ke kamu? Oke. Orang ini itu cukup sebenarnya punya kepercayaan diri yang tinggi. Makanya sebenarnya banyak diem, banyak memendam sendiri. Mungkin karena dia pikir dia bisa menyembunyikan. Toh kamu juga nggak akan tahu apa-apa kalau aku pendem dan aku nggak ceritain sama kamu. Ya, orang ini itu pemarah. Ya, orang ini pemarah. Ya, dan dia selalu merasa diri dia yang benar. Ya, jadi di sini ya, dia itu kalaupun kamu nanya kenapa sih kamu mendem-mendem, kenapa sih kamu sembunyi-sembunyiin, kenapa sih kamu nyimpan-nyimpan, dia akan cenderung marah karena dia itu emosinya cukup tinggi gitu ya. Dan dia merasa dia kepinginnya tuh tenang-tenang aja. Ya, dia kepinginnya tenang-tenang aja. Jadi dia merasa gini loh,
memang agak ya sisi childishnya keluar ya. Dia berpikir kalau dengan dia pendam, ya dengan dia tidak bilang sama kamu, suasana bisa lebih kondusif dan lebih tenang, ya. Dan dia takut, ya. Dan dia takut langkah yang dia ambil itu adalah sesuatu yang salah, ya. Jadi di sini tuh dia memang kayak menjadikan kamu apa ya, how to say ya, dikorbankan di sini ya. Ada kesia-siaan di mana kamu memang dikorbankan di sini dengan egonya dia, gitu loh ya. Oke. Karena dia masih memang butuh kamu. Dia masih apa namanya, kepingin adanya kamu, masih kayak gimana ya, kayak seneng bisa spending time sama kamu gitu. Jadi orang ini memendam karena memang dia itu belum 100% siap untuk melet go kamu, karena di satu sisi dia masih ada rasa kebutuhan sama kamu. Ini judul kartunya Dark Confessions ya. Sekarang kita lihat pengakuan terdalam dari dalam dirinya yang selama ini dia pendam. Oke. Tuh kan, orang ini tuh sebenarnya banyak roller coaster perasaan yang naik turun gitu. Hanya dia tidak mau mengakui sama kamu. Sebentar tuh dia bisa perasaannya pingin bebas, tapi di satu sisi dia juga masih sayang kamu, masih butuh kamu. Dia cuma tidak mau mengakui ya kalau dia punya perasaan naik turun ke kamu. Oke. Aku tuh merasa kosong ya, jiwa aku di dalam, dan dia tidak merasa siap untuk buka sekarang, untuk membuka dirinya dia. Jadi dia makanya memilih memendam dan diam, karena sebenarnya apa yang dia mau juga masih belum jelas adanya, masih penuh dengan keraguan-raguan kan, Sora udah bilang. Oke. Ada banyak kemarahan ya yang harus diungkapkan ya, yang sebelum dia itu meledak. Jadi orang ini tuh bisa saja ya, yang tadi Sora sudah bilang ya, banyak kekecewaan dan kemarahan yang sebenarnya sama ini dia simpan. Jadi dia tuh pelariannya ke yang lain, mencari orang lain, ke sesuatu yang lain gitu ya, banyak menyalahkan orang luar. Karena Sora udah bilang ya, orang ini tuh banyak, ada juga yang cenderung agak victim mentality ya, dimana kesetiaan itu belum bisa sepenuhnya dia berikan juga akhirnya. Di satu sisi dia mulai kehilangan harapan sama hubungan kalian. Kayaknya hubungan kalian tuh kayaknya agak susah untuk dilanjutin gitu loh. Apalagi untuk kalian yang ya tadi Sora udah bilang ya, ada kekecewaan yang mungkin dia rasakan ya. Oke. Dia kenapa merasa kehilangan keyakinan sama hubungan soal kalian? Kenapa begitu? Di sini kalau Sora lihat ya, dia tidak yakin untuk perjalanan panjang hubungan ini. Oke, karena di sini kalau Sora lihat dia sebenarnya masih pingin explore ya, dan masih pingin journey yang panjang. Dan di sini ada situasi dan keadaan kalian yang mungkin juga LDR yang membuat dia itu nggak siap kalau harus LDR. Dan di sini dia memang masih suka untuk bermain-main ya. Kenapa dia nggak siap? Ya, dia itu tidak bisa melihat masa depan karena dia tahu bahwa untuk jangka panjang dia pun masih suka main-main. Atau mungkin di mata dia ada juga ya, mungkin dia ngelihatnya kamu tuh main gak semua. My pride and ego got hurt, so I want revenge. I want you to hurt too. Nah, di sini ada yang pernah kecewa karena mungkin ada kata-kata dari kalian yang pernah menyakiti dia, kalian yang pernah melukai dia dengan perilaku atau kata-kata kalian tanpa sadar, itu juga jadinya balas dendam ke dia. Mungkin dulu dia pernah ngejar-ngejar kamu, tapi kamu yang nggak mau dan sebagainya. Ini cukup energi yang sangat personal ya, disesuaikan lagi dengan setiap orang. Oke. Jadi di satu sisi dia sayang sama kamu, tapi juga pingin ada sisi menyakiti kamu. Oke. Dan di sini banyak yang tidak merasa begitu bersalah untuk memperlakukan kamu seperti itu. Tolong jangan serang Sora. Ini Sora baca energi apa adanya. Ego dia tuh besar banget. Dia merasa kayak membenarkan perilaku dia gitu loh ya. Egonya dia gitu loh. Oke. Apalagi untuk kalian yang pernah punya sejarah nolak atau toxic relationship sama dia ya, mungkin berantem dan sebagainya. Dan dia merasa kalian tuh ternyata pas udah jalan itu sangat berbeda sekali. Oke. Dan dia itu kayak pengen nolak kamu, menjauhi kamu sekarang pun karena dia itu ingin melindungi dirinya sendiri. Dia hanya ego ke dirinya sendiri. Dan dia itu sebenarnya mulai beranjak kepada dirinya dia yang kepingin untuk move on dan gak pingin melanjutkan sama kamu. Walaupun di satu sisi dia itu masih ada keinginan yang tadi Sora sudah bilang gitu loh. Ya, dia hanya tidak mau jujur terbuka sama kamu soal perasaan dia karena dia nggak pengen kamu kontrol dia. Jadi orang ini memang pernah dikontrol oleh orang lain perasaannya.
Oke, orang ini banyak mencari distracting untuk tidak bisa untuk berhenti memikirkan kamu. Dan dia merasa seperti dalam kegelapan karena memang orang ini pun gelap, belum jelas dia maunya apa gitu. Oke. Dan dia tidak ingin dihubungi sekarang. Jadi memang kalau Sora lihat di sini dia memilih untuk menjauh, ya. Dan dia kepingin aku jangan diganggu dulu deh, ya. Karena orang ini memang sedang dalam state di mana dia itu harus menjalankan yang jadi kewajiban dia, ya, apapun itu, ya. Tapi sekarang mungkin yang untuk kalian yang dalam relationship yang resmi, yang sudah punya anak, di satu sisi dia juga tapi masih memikirkan bahwa aku nggak bisa lepas kamu 100% karena aku punya kewajiban sama anak aku ke kamu, gitu loh, ya. Tapi untuk kalian yang mungkin belum dalam relationship, dia itu ngerasa kayak itu tadi, dia belum siap, gitu loh. Jadi kayak ada hatinya dia yang masih belum 100% bisa dalam relationship, ya. Orang ini tuh gak suka dikontrol, orang ini pinginnya ngontrol, orang ini masih pingin suka-sukanya dia. Hanya dia itu tidak mau terbuka sama kamu, ya. Kenapa? Kalau dia terbuka semuanya sama kamu, kamu yang nanti bisa di atas angin ngontrol dia, itu yang Sora lihatnya. Oke. Dan orang ini adalah apalagi untuk ngomongin soal komitmen yang merit, ya. Kalau yang sudah merit adalah itu komitmen yang sangat sakral. Kalau yang belum merit, ya berarti ini adalah ngomongin soal komitmen yang sangat sakral, gitu. Terus Sora aku kudu piye, ya, dengan situasi ini yang dia main sembunyi-sembunyian dari kamu, ya. Orang ini jujur Sora lihatnya susah banget untuk setia, ya. Kita mau coba lihat jadi bagaimana ke depannya. Ada heart, ada tower, key, pesan. Oke. Di sini memang ada hati yang mungkin tetap, ya, ada perasaan di sana. Oke, tetap ada di sana. Tapi ini juga menyatakan bahwa sangat mungkin sekali akan ada komunikasi kembali, ya. Karena tentang ada kewajiban tadi dan sebagainya, gitu loh, ya. Tapi dia masih belum bisa kontrol hasratnya dia masih pingin main dan sebagainya, ya. Nantinya akan banyak komunikasi yang malah menjadikan beban, ya, teman-teman. Oke, untuk masalah komitmen dan kesetiaan. Jadi, kalau Sora bisa bilang di sini, untuk kamu yang dalam pernikahan, ya sudah, kamu concernnya adalah, jujur Sora bilang dari kartunya, mungkin jangan berharap banyak, ya. Tapi lebih kepada kamu tahu paling tidak dia tanggung jawab dulu sama anaknya dia, gitu loh, ya. Terus, kalau seandainya, yang masih single, jujur Sora bilang, ya, walaupun ada perasaan dia ke kamu, ya, tapi dia juga masih belum bisa kontrol untuk komitmen, masih pingin menguasai, gitu loh, ya, dan masih pingin main-main, gitu loh, ya. Setiap kali ada apa yang kamu lakukan dia nggak suka, dia kecewa, ini agak sulit, ya. Untuk kamu yang mungkin masih single, Sora cuma bisa bilang bahwa kalau kamu ngarepin dia setia sama kamu sulit, ya, kayak jelangkung, ya. Dia bisa datang nggak diundang, pulang nggak diantar, jadi kadang-kadang dia bisa datang keluar masuk dalam diri kamu, hidup kamu, ya. Kalau lagi ada happiness dia bisa datang, ya. Sehingga akhirnya nanti malah maksa, gitu loh. Maksa cuma demi karena ya udah deh, karena udah masih sayang, karena masih cinta, maksain orang yang belum siap secara mental dan pikiran, secara perencanaan, kamu malah makin maksa. Sora saranin jangan maksa dari kartunya Sora, ya. Jadi minta maaf sama dia kalau memang pernah berbuat salah di masa yang lalu, ya. Tapi kalau memang itu tadi balik lagi Sora bilang, kalau memang ini adalah pasangan kamu yang sudah sah, ya, ingat aja bahwa fokusnya adalah tentang masalah perihal anak, ya. Jadi yang penting dalam tanda kutip kesetiaan dia fokus tetap bertanggung jawab sama anaknya. Kalau untuk ke kamu, jujur Sora bilang jangan berharap banyak, intinya gitu sih. Ya, apalagi orang ini tuh egonya masih gede banget. Orang ini belum siap untuk keluar melepaskan egonya dia, ya. Oke. Dan orang ini itu banyak penyesalan. Jadi jangan sampai, ya, nanti keluar kata-kata yang sekarang aja mungkin udah keluar kata-kata yang nanti nggak enak, gitu loh. Kalau kamu paksa untuk masuk dalam relationship, nanti dia malah ngomong, aku nyesel ini sama kamu, itu malah akan nyakitin kamu lebih, gitu loh, teman-teman. Oke. Jadi kalau Sora bilang jangan berharap banyak. Kamu lebih banyak berpositif thinking, fokus sama diri kamu sendiri. Kamu fokus deh sama diri kamu sendiri. Putuskan, walaupun ini memang rasa sakit, putuskan, ya. Dan move on lah.
ya. Side ketemu stork, jadi saatnya untuk segera lepaskan dan move on, daripada kamu terus maksain tapi malah cuma memeluk rasa sakit, ya. Sakit nanti dipaksain, ya. Karena orang ini aja mendem-mendem terus gitu. Memang nggak cukup gentleman gitu loh untuk bilang sama kamu apa yang sebenarnya dia rasain, apa yang sebenarnya dia sembunyiin. Dia sembunyi-sembunyi dari kamu, mendem-mendem dari kamu, ya. Kenapa? Ya, satu, memang tidak gentleman dan gentlewati juga. Kedua, memang dalam tanda kutip ya, ada beberapa yang menikmati dengan menggantung kamu. Ada beberapa orang merasa melihat ini, ada yang merasa menikmati menggantung kamu. Yang kedua adalah memang keep opsi. Ya, jadi supaya kalau ada anytime dia bisa balik sama kamu selalu bisa terima dia. Kok Sora egois banget, Sora hanya baca apa adanya. Tolong Soranya jangan diserang ya. Oke. Nah, untuk teman-teman yang kepingin beli kalung bunga untuk melepaskan trauma negatif, atau yang kepingin beli gelang kupu-kupu, silahkan bisa di Instagram @sora_tarot, di Instagramnya Sora. Dan untuk teman-teman yang kepengen beli kartu, baca kartu personal reading juga bisa. Oke. Dan hari ini alfabetnya ada di HROSDZDWKOALYRFGZ 1, 2, 3 paus. Oke. Dan kita coba astrologinya. Aku lama banget hari ini bacanya. Aries, Sagittarius, Taurus, Aquarius, Scorpio, Scorpio lagi, dan Pisces. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Untuk kamu yang masih bingung, ya teman-teman boleh dibalik ulang untuk dijelasin. Karena energinya hari ini memang energi yang agak berat, karena Sora masuk ke dalam dia yang ngeblok gitu loh. Jadi Sora tuh nangkap energi orang-orang yang sebenarnya ngeblok dan nggak pingin dibaca energinya gitu loh. Ya, oke. Sora akan bacakan sebuah nasihat adalah ambillah rasa sakit, kesulitan, dan kekhawatiran sebagai pendidikan yang baik. Setiap hari bagaikan satu halaman baru sebuah buku. Dan orang-orang, peristiwa atau kecemasan yang Anda temui setiap hari merupakan ungkapan dan peringatan yang tertulis di lembaran tersebut. Kita mencapai kebijaksanaan melalui kesulitan-kesulitan kita. Hanya kesulitan semacam inilah yang penuh dengan makna. Jadi, anggap saja ini sebagai sebuah pembelajaran, teman-teman. Ya, untuk kamu yang belum menikah, anggaplah ini sebagai sebuah pembelajaran. Ketemu sama orang yang salah, berhati-hati berikutnya. Oke? Dan kalau dia datang lagi, kamu sudah tahu kamu harus hati-hati. Untuk yang sudah, kamu juga dapat mengambil ini menjadi pembelajaran untuk mendidik anak kamu dan melanjutkan hidup kamu ke depannya. Kecemasan adalah pemacu pencerahan. Jadi, ini juga mungkin bisa membuat kamu menjadi lebih bisa punya insightful, bisa punya awakening, bisa punya pemikiran-pemikiran baru yang sama ini belum pernah kamu dapatkan. Ya. Terima kasih telah menyaksikan. Buat kekurangannya minta maaf. Dan jangan lupa subscribe. Sampai ketemu juga di channel yang pertama di Sora and Tarot. Sampai kita ketemu. Bye-bye.